Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Pangeran Arya Kemuning yang berada di Kuningan. Pangeran Arya Kemuning itu ternyata anak daripada Sunan Gunung Jati sendiri yang dipersiapkan untuk menjadi Adipati Kuningan. Dahulu, gelar Adipati itu tidak sembarang orang, harus keturunan Raja Pusat atau minimal saudara dekat. Lalu kenapa Kuningan tidak dibuat kesultanan dan pusat penyebaran Islam di Tatar Sunda ini? Karena pembentukan Kadipaten Kuningan ini sebagai benteng Cirebon dalam menghadapi kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali, Ciamis. Sehingga dengan adanya Kuningan yang pro Cirebon, serbuan kerajaan Galuh sebelum masuk ke pusat Kesultanan Cirebon dapat ditahulukan, ditangkal oleh Kuningan. Dalam sejarah Kabupaten Kuningan diputuskan bahwa hari jadi Kuningan yaitu pada 1 September 1498 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Perda Kabupaten Kuningan tanggal 14 Desember 1978. Tahun tersebut didasarkan pada tahun di mana Arya Kemuning diangkat menjadi Adipati Kuningan yang memerintah Kuningan di bawah Kesultanan Cirebon. Selain itu, dalam legenda atau cerita-cerita yang berkembang di Kuningan dikatakan bahwa Arya Kemuning dan Pangeran Kuningan itu adalah dua orang yang berbeda. Tapi anehnya, dalam naskah-naskah Cirebon tidak demikian. Arya Kemuning dan Pangeran Kuningan satu orang, yaitu anak daripada Putri Ongtin. Pangeran Arya Kemuning atau Pangeran Arya Adipati Kuningan juga mempunyai nama lain, yaitu Suranggajaya. Suranggajaya mewarisi nama Arya Kemuning dari Bratawijaya. Kemudian, sesuai pesan Syekh Syarif Hidayatullah, Suranggajaya dinobatkan sebagai Adipati Kuningan, menggantikan Ratu Selawati, Ratu Kerajaan Kuningan. Penobatan ini dilanjutkan pada tanggal 1 September 1498 Masehi. Sejak tahun 1978, hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan sampai sekarang. Sebagai Adipati, Suranggajaya menggunakan nama Pangeran Kuningan, bergelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Sedikit kisah penobatan Suranggajaya atau Pangeran Arya Kemuning saat dinobatkan oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati. Pagi itu cuaca cerah, angin bertiup sepoi-sepoi di pendopo Keraton Pakungwati, Cirebon, dengan diiringi gending, gamelan, mendayu-dayu. Seorang pria muda gagah dan tampak duduk bersila tapak di hadapan singgasana sultan. Wajahnya tapak berwibawa dan sedikit tegang, sekaligus menyimpan bahagia. Di kanan dan kirinya berjejer menak ningrat yang dikawal beberapa prajurit. Suasana ruangan begitu sakral dan khidmat. Tatkala kemudian muncul Kangjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati sambil tersenyum, lalu duduk di peraduannya. Sontak seisi ruang memberi salam kehormatan. Hari ini aku penuhi janji kepada anakku Arya Kemuning. Aku angkat engkau bertahta di Kuningan dengan gelar sang Adipati, kata Sinuhun Sunan Gunung Jati. Mungkin begitulah suasana pelantikan Adipati Kuningan Arya Kemuning di Istana Pakungwati pada saat itu sebelum 521 tahun ini. Konon peristiwa penting ini terjadi pada 14 Suro tahun setempat yang bertetapan dengan 1 September 1498 dan menurut tanggal tersebut adalah jatuh pada hari Sabtu. Saat itu Kuningan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pakungwati Cirebon, pimpinan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Arya Kemuning alias Suranggajaya alias Bratawijaya dalam versi lain ialah anak Ki Gede Luragung.
Menurut cerita lisan, ia menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati untuk mengobati kesedihan istrinya yang mengalami keguguran. Selepas pelantikan Arya Kemuning yang menunggangi kuda putih, si Windu bergegas kembali ke Luragung. Sang adipati ditemani Ewangga yang kemudian hari menjadi panglima perangnya. Mula-mula sang adipati menggabungkan Luragung dengan Kajane menjadi satu, yakni Kuningan. Lalu ia membangun kekuatan militer yang cinta damai, khususnya pasukan berkuda atau kavaler. Dengan pasukan inilah keadipatian Kuningan banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam, terutama wilayah selatan Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, dan Garut. Adipati Kuningan melalui Ewangga juga turun membantu Kesultanan Demak mendatangi Kesultanan Banten, kemudian menyerbu Portugis di Sunda Kalapak. Ia juga sempat bersitegang dengan Arya Wilarodra, penguasa Indramayu, namun ketegangan tersebut berhasil diredakan oleh Sunan Gunung Jati. Menurut cerita Munggal abdi dalam keraton Kesepuhan Cirebon. Semasa tak ada perang, Arya Kemuning menata kehidupan rakyatnya, terutama sektor pertanian. Saat itu umumnya masyarakat Sunda di Kuningan masih menggunakan huma atau sawah kering untuk menanam padi. Lalu sang adipati melakukan revolusi hijau dengan memadukan konsep pertanian dari Demak dan Mataram, yakni sawah basah seperti yang kita tahu saat ini. Kontur wilayah Kuningan yang berbukit-bukit mengakibatkan sawah menjadi bertingkat-tingkat. Hanya padi sawah, sang adipati pun memperkenalkan sumber pangan baru, yaitu boled atau ubi tanah, ubi jalar. Konon ide ini muncul tatkala beliau berkunjung ke kaki Gunung Cermai di sekitar lembah Cilengkrang. Pangeran Arya Kemuning kemudian mendapatkan are atau bibit boled tersebut yang kemudian ditanam di sawah. Dalam setiap melakukan perjalanan, Suranggajaya memakai nama Arya Kemuning. Hampir semua versi menyebutkan bahwa Arya Kemuning adalah anak atau anak angkat Sunan Gunung Jati dengan putri Ong Tien.